Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai inventory management. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Saya sendiri Hesti Anggraini selaku ketua bersama rekan-rekan saya Rauda Hanifatul Hafizah, Elsa Vitaya, Fauzia Nabila, Wahyu Ramadan, dan juga Balkis Dwi Azura. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Yang pertama, inventory manajemen atau manajemen persediaan adalah proses pengelolaan persediaan yang mencakup proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan perusahaan. Ini termasuk bahan baku, komponen, dan produk jadi, serta pergudangan dan pengolahan barang-barang tersebut. Selanjutnya, tujuan utama inventory manajemen adalah meminimalkan total biaya persediaan sekaligus menjaga kelancaran operasional perusahaan. Secara khusus, tujuan inventory management meliputi menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi stock out atau kehabisan barang, meminimalkan biaya pemesanan, penyimpanan, dan kekurangan persediaan, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, dan mendukung kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, 4 biaya utama yang mempengaruhi jumlah dan waktu pemesanan persediaan. Yang pertama yaitu ordering cost. Ini adalah biaya yang timbul setiap kali melakukan pemesanan dari pemasok eksternal. Biaya ini tidak tergantung pada jumlah barang, tetapi pada frekuensi pemesanan. Contoh dari ordering cost yaitu biaya administrasi, komunikasi, pengiriman, dan juga inspeksi. Lalu yang kedua yaitu ada carrying cost. Biaya ini adalah biaya yang timbul akibat menyimpan persediaan. Besarnya biaya ini sebanding dengan jumlah persediaan yang disimpan. Contoh dari carrying cost yaitu biaya gudang, asuransi, risiko, perusahaan, dan opportunity cost modal. Lalu yang ketiga yaitu ada setup cost. Ini adalah biaya penyimpanan produksi internal sebelum proses produksi dimulai. Biaya ini hampir sama dengan ordering cost, tetapi setup cost ini terjadi di lingkungan manufaktur. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengaturan mesin, waktu menganggur, dan uji coba produksi. Dan yang keempat yaitu stock out cost. Ini adalah biaya yang terjadi akibat kehabisan persediaan saat permintaan muncul. Dampaknya bisa berupa kehilangan penjualan, pelanggan, dan reputasi. Biasanya biaya ini dikurangi dengan penyediaan safety stock. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rauda Hanifatu. Oke, terima kasih kepada Hesti. Selanjutnya yaitu metode inventory management yang terdapat ada 3 metode. Yang pertama yaitu just in time atau JIT, yang kedua yaitu economic order quantity atau EOQ, lalu yang terakhir ada the theory of constraint atau TOC. Next. Just in time itu adalah pendekatan manajemen, persediaan, dan produksi yang bertujuan untuk menghilangkan persediaan yang tidak diperlukan dengan cara memastikan bahwa bahan baku, komponen, dan produk jadi tersedia tepat pada saat dibutuhkan, dalam jumlah yang tetap dan pada lokasi yang tepat. Nah, dalam pendekatan JIT ini, perusahaan tidak lagi berusaha menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpangan, melainkan mengubah struktur biaya itu sendiri dengan menekan setup cost, memperpendek lead time, dan meningkatkan keandalan proses sehingga kebutuhan akan persediaan dapat ditekan secara sistematis. Secara konseptual, JIT itu berupaya meminimalkan total biaya dengan cara yang pertama menurunkan setup cost sehingga pemesanan atau biaya produksi dapat dilakukan dalam jumlah kecil tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Lalu yang kedua, menekankan carrying cost melalui pengurangan rata-rata persediaan, dan yang terakhir itu mengurangi biaya kualitas, rework, dan downtime yang sering tersembunyi dalam sistem inventory tinggi. Lalu dengan demikian JIT itu tidak mencari titik keseimbangan antara dua biaya yang bertolak belakang, melainkan mendesain ulang sistem agar trade-off tersebut menjadi semakin kecil atau bahkan hilang. Untuk rata-rata persediaan dalam JIT itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu average inventory sama dengan demand dikali lead time. Artinya semakin pendek lead time dan semakin stabil proses, semakin kecil persediaan yang diperlukan. Oleh karena itu adalah pengurangan lead time dan variabilitas, bukan perhitungan kuantitas optimal seperti pada EOQ. Meskipun JIT mampu menurunkan inventory secara drastis, pendekatan ini sangat sensitif terhadap gangguan. Tanpa buffer persediaan, keterlambatan pasokan, gangguan transportasi, atau lonjakan permintaan dapat langsung menghentikan produksi dan menyebabkan kehilangan penjualan. Oleh karena itu, JIT paling efektif dalam lingkungan dengan yang pertama permintaan relatif stabil, lalu yang kedua infrastruktur logistik andal, dan yang terakhir pemasok yang konsisten dan dekat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, selanjutnya Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah model matematis dalam manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan atau produksi yang paling ekonomis, yaitu jumlah yang meminimalkan total biaya persediaan dalam suatu periode tertentu. Nah, total biaya persediaan hanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu ordering atau setup cost dan carrying atau holding cost. Dengan kata lain, EOQ tidak bertujuan meminimalkan persediaan, namun menyeimbangkan dua jenis biaya yang saling bertolak belakang. Rumus total biaya persediaan yaitu sebagai berikut, PD dibagi Q, kemudian ditambah C, Q dibagi 2.
atau sama dengan ordering atau setup cost ditambah dengan carrying cost dengan keterangan yang sudah tertera sebagai berikut. PD dibagi Q menunjukkan biaya pemesanan tahunan yang dihitung dari pembagian permintaan tahunan atau D dengan jumlah pemesanan setiap transaksinya atau Q. Kemudian dikalikan dengan biaya pemesanan per ordernya atau P. Sehingga biaya ini meningkat ketika jumlah pemesanan per transaksi kecil karena perusahaan harus melakukan pemesanan lebih sering. Sementara itu, CQ dibagi dua mempresentasikan biaya penyimpanan yang dihitung dari rata-rata persediaan sebesar Q dibagi dua yang kemudian dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit atau C. Sehingga biaya ini meningkat ketika jumlah pemesanan besar karena rata-rata persediaan yang disimpan itu menjadi lebih tinggi dan perusahaan harus menanggung biaya ruang, penanganan, serta risiko persediaan. Next, untuk memperoleh jumlah pemesanan yang optimal, dilakukan penurunan matematis terhadap persamaan total biaya dengan mengambil turunan pertama isi terhadap Q dan menyamakannya dengan maka diperoleh nilai Q yang meminimalkan total biaya. Dengan hasil derivasi tersebut adalah PLQ sama dengan akar kuadrat 2 DT dibagi C dengan keterangan D adalah demand tahunan, T adalah ordering cost per dan C whole cost per unit per tahun. Rumus tersebut menyatakan bahwa jumlah pemesanan yang ekonomis bergantung pada 3 faktor yaitu besarnya permintaan tahunan, biaya pemesanan per transaksi, dan biaya penyimpanan per unit. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauziah Nabila. Baik, terima kasih Elsa. Selanjutnya pada slide ini kami membahas mengenai kapan perusahaan harus memesan atau memproduksi barang. Perusahaan tidak hanya perlu mengetahui jumlah barang yang harus dipesan, tetapi juga harus menentukan waktu pemesanan yang tepat agar tidak terjadi kekurangan stok. Nah, untuk menghindari biaya kekurangan persediaan, perusahaan perlu menetapkan titik pemesanan ulang atau yang biasa disebut dengan reorder point. Reorder point ini merupakan titik pemesanan ulang yang titik waktu ketika pemesanan baru harus dilakukan atau persiapan dimulai. Nah, dalam menentukan waktu pemesanan, perusahaan juga harus mempertimbangkan lead time, yaitu waktu tunggu sejak pesanan dilakukan sampai barang diterima. Dengan mengetahui lead time, perusahaan dapat menentukan kapan pemesanan harus dilakukan agar persediaannya tetap tersedia. Untuk menghindari biaya kehabisan stok dan meminimalkan biaya penyimpanan, pesanan harus dilakukan agar tiba tepat saat barang terakhir dalam persediaan digunakan. Dengan mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu, kita dapat menghitung titik pemesanan ulang yang mencapai tujuan-tujuan ini. Next, selanjutnya yaitu ada rumus untuk reorder point sendiri, yaitu rate of usage dikali dengan lead time. Namun apabila permintaan barangnya tidak dapat diprediksi secara pasti, maka resiko kehabisan stok dapat terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan perlu menyediakan safety stock atau stok pengaman. Safety stock merupakan persediaan tambahan yang disimpan untuk menghadapi fluktuasi permintaan selama waktu tunggu. Rumus safety stock sendiri yaitu lead time dikalikan dengan selisih antara maximum rate of usage dan average rate of usage. Dengan adanya safety stock ini, maka reorder point dihitung dengan mengalikan antara average rate of usage dengan lead time, kemudian ditambah dengan safety stock. Nah, melalui perhitungan ini, kami dapat membantu perusahaan menjaga ketersediaan barang dan mengurangi resiko kehabisan stok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Oke, selanjutnya adalah Theory of Constraint, atau disingkat sebagai TOC. TOC adalah pendekatan manajemen operasi yang menyatakan bahwa kinerja suatu sistem dibatasi oleh setidaknya satu kendala atau constraint. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan hanya dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi, mengelola, dan mengeksploitasi kendala utama tersebut, bukan dengan mengoptimalkan seluruh bagian sistem secara terpisah. Theory of Constraint dioperasionalkan melalui 5 langkah perbaikan berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses atau sumber daya yang membatasi output sistem. Kedua, memastikan kendala digunakan seefisien mungkin tanpa investasi tambahan, misalnya mengurangi downtime, memprioritaskan produk bernilai tinggi. Lalu yang ketiga, menyesuaikan seluruh proses lain agar mendukung kendala, bukan berjalan dengan logika lokal masing-masing. Keempat, jika kendala masih membatasi, perusahaan dapat menambah kapasitas melalui investasi, outsourcing, atau teknologi. Terakhir, setelah satu kendala teratasi, kendala baru akan muncul, sehingga proses perbaikan harus diulang. Lalu TOC menyarankan bahwa dynamic tidak boleh didasarkan pada margin per unit, melainkan pada throughput per unit kendala. Secara konseptual, throughput per unit kendala bisa didapatkan dengan rumus contribution margin dibagi dengan waktu yang digunakan pada bottleneck. Produk dengan throughput tertinggi per unit kendala harus diprioritaskan karena memberikan kontribusi terbesar terhadap tujuan sistem.
Selanjutnya akan dibahas oleh Balkis. Terima kasih Wahyu. Nah, selanjutnya membahas terkait contoh soal dari metode EOQ. Nah, sebuah perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki kebutuhan operasional yang tinggi. Untuk mengoptimalkan biaya persediaan dan menjaga kelancaran produksi, Departemen Logistik perlu menentukan kebijakan pemesanan yang paling efisien dengan data persediaan sebagai berikut. Annual demand yaitu sebesar 10,6 juta unit, lalu ordering cost itu sekitar 27.000 per satu kali pesanan, yang carrying cost itu sekitar 81.000 per unit per tahun, lalu safety stock 100.000 per unit, lead time-nya 15 hari, dan hari kerjanya 365 hari. Nah, berdasarkan data tersebut, hitung dan analisislah berapa jumlah unit yang harus dipesan dalam setiap kali pemesanan agar total biaya persediaan atau biaya pesanan dan biaya simpan menjadi minimal. Lalu, kita menghitung pada tingkat persediaan berapakah unit perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali kepada pemasok agar barang tidak tiba tepat waktu sebelum stok di gudang habis. Next. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya. Seperti yang kita ketahui adalah rumus EOQ itu ada akar 2 DP per C, di mana akar 2 dikali 10,6 juta dikali 27.000 per 81.000. Didapatlah hasil 22.658 unit. Nah, jumlah pemesanan yang paling ekonomis atau disebut dengan EOQ bagi perusahaan adalah sebesar 2.658 unit untuk setiap kali pemesanan. Lalu selanjutnya kita menghitung ROP, yaitu di mana rumusnya adalah daily demand dikali lead time ditambah safety stock. Daily demand sendiri didapat dari hasil annual demand dibagi 365 hari. Sehingga dapatlah hasil daily demand sekitar 29.041 unit per hari. Lalu selanjutnya kita menghitung ROP-nya, yaitu dengan 29.041 dikali 15 hari dari lead time. Lalu kita tambah dengan safety stock, yaitu sekitar 108.000. Maka didapatlah hasil 521 unit. Nah, sehingga perusahaan harus melakukan pemesanan kembali atau reorder point ketika tingkat persediaan di gudang sudah mencapai 521 unit. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Hesti. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai inventory management. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persediaan yang efektif membantu perusahaan meminimalkan biaya, menghindari kekurangan stok, serta mendukung proses produksi dan distribusi agar berjalan optimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.